Anda mungkin bisa lihat di mana-mana di seputaran Kota Banda Aceh, Akai Jelani. Ya, mungkin teman-teman selama beberapa hari ini ya, lawetnya keliling-keliling Kuta Raja seakan-akan bak lampu merah. Nah, memantau so yang nginging tanya beraya gembah pada jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan Lon, ya Allah Tuhanku, alhamdulillah. Hari ini kami menemani Anda Rakan Lon di edisi spesial HUT Dirgahayu. Dirgahayu karena masih di bulan Agustus. Jadi edisi hari ini di episode pertama di tahun kedua. PTM alhamdulillah sudah berumur. Masih sebiji jagung memang, masih setahun, tapi memang kami berusaha memberikan yang terbaik untuk Rakan Lon dengan isu-isu update pastinya yang terjadi di Aceh dengan dua rekan saya. Halo, assalamualaikum Rakan Lon Bandung. Yang ganteng dan cantik. Tapi ada orang tersangka utamanya di layar PTM yang Anda mungkin bisa lihat di mana-mana di seputaran Kota Banda Aceh, Akai Jelani. Ya, mungkin teman-teman selama beberapa hari ini ya, lawetnya keliling-keliling Kuta Raja seakan-akan bak lampu merah. Nah, memantau so yang nginging tanya beraya gembah pada jalan. Di mana-mana ada ya. Betul Dan ya. bukan hanya pada saat HUT PTM saja. Jadi kalau misalkan ada event apa gitu nanti pasti muka beliau ada di seputaran persimpangan di Jalan Kota Banda. Betul sekali. Jadi Mbak PTM spesial edisi kalinya ya, tepat di ulang tahun yang pertama PTM masih bersama saya Fadil. Sama saya Siti Aminah. Dengan saya Narsika Sari, pastinya Rakan Lon. Nah, kita mau PTM apa hari ini Rakan Lon? Jadi kita mau cerita-cerita ini sama Rakan Lon. Nah, sebenarnya kami ini adalah anak-anak bayi yang masih di PTM karena memang masih sangat muda sekali. Bahkan saya hanya baru beberapa episode menemani Rakan Lon. Yang pastinya kalau ada sesuatu yang kurang, saya minta maaf secara pribadi. Kalau ada hal-hal yang memang Anda perlu memberikan masukan, silahkan di komen-komen positif yang membangun yang selalu kami sampaikan kepada Anda. Karena apa kan? Karena memang tanya selaku bangsa Aceh saling membahu-membahu untuk memberikan yang terbaik untuk Aceh pastinya ya. Betul ya. Jadi di ulang tahun kalinya Tanyo akan sedikit membahas perjalanan PTM. Kira-kira ada hal menarik apa satu tahun belakang bersama narasumber kita ya. Kebetulan nih saya dan Mina nih Masih a awal newcomer ya, pendatang baru. Jadi akan mengulik lebih dalam bersama Indah nih selaku Maki Bandung. Iya, karena kan kayaknya ini udah lama ya di PTM. Betul. Senior lah ya. Betul. Kami kan baru nyebur nih. Indah udah melanggu sana melanggu sini gitu kan. Bentar lu. Apa? BTW, PTM itu apa sih nih? Kita nggak tahu, banyak pemirsa yang nggak tahu di rumah apa sih PTM. Iya. Di kalangan anak muda kadang le makna Le PTM. persepsi PTM. Menurut Indah Kiban boleh PTM ya? Menyerahkan peh itu dalam bahasa Aceh kan. PTM, pehnya ada poh-poh peh. Nyampe, pukul. Pukul. Oke. Tem Yang pula. tempat kue. Tempat apa? Misalnya, jadi intinya mungkin sesuatu pembicaraan yang kalau menurut orang kita itu mungkin mengangen. Mangen? Nah, Mangen jadi- apa nih? Iya, tidak berisi mungkin ya. Oke. Jadi haba-haba warung kopi. Oke. Mungkin bisa seperti itu kita maknai. Jadi mungkin PTM mungkin Rakan Lon bisa punya makna yang berbeda dengan Betul, PTM betul. kan. Santai mungkin ya. Jadi haba-haba santai Apa sebenarnya. santai? Jadi kalau haba santai. lagi Indah pegah pehnya pukul nya versi Fadil, temnya lagi bahasa Inggris, tem wate. Ya, wate tapeh. Jadi menghabiskan waktu di warung kopi untuk Dan ngobrol santai. berbincang Iya, yang Betul. bermanfaat ya Betul. untuk umat. Betul, karena kan beberapa kosakata bahasa Inggris ada yang mirip sama bahasa Aceh. Kan? Oke, apa itu Bapak? Itu tak pergi kan anak tua nanti enggak. Itu tadi. Kayak mana ini? Oke, jadi gimana Indah? Kamu kan baru bergabung nyoba PTM kan? Lun baru siga, Lun menjadi host Sama. Mina. Karena baru sekali saya harus mewawancari kalian. Iya, maksudnya gini kan Indah yang sudah jauh lebih lama memiliki pengalaman bersama berbagai narasumber, pasti ada cerita-cerita unik atau mungkin hal-hal yang tak terlupakan selama podcast PTM ini berjalan. Kadang dia cerita apa? Gimana le? Gimana? Kalau saya banyak, nanti kita akan cerita itu. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang unik. Tapi selaku newcomer, kalau Mina gimana kemarin? Ditanya Waktu balik, pas tanya loh. wawancara, Kok hayu? pertama kali kan soalnya kan. Oke. Itu kemudian yang Anda wawancarai itu kemudian kepala badan. Badan Pengembangan Sumber Daya. BPSDM ya? BPSDM, Oke. Pak Syarifdin. Ya, Pak Syarif. Pak Syarifdin. Seorang kepala BPSDM duduk di depan Mina, karena juga Mina ini Rakan Lon aktif sekali di media sosialnya. Anda bisa search Facebooknya, dia memang sangat
fokus untuk isu-isu yang lagi berkembang juga, dan dia juga penulis, jadi nanti bisa Ya, Mina ini seorang penulis bisa juga nih, bongkar. rekan lo. Balik tanya nih. Jadi tadi terus di depan Pak Syahridin kan, gimana langsung wawancara? Sebenarnya Pak Syahridin ini juga pertama kemarin, jadi kami sama-sama nervous. Tapi nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan dong. Kelihatan, karena sama-sama tegang jadi nggak kelihatan. Iya. Tapi serius nervous atau itu? Ya, nervous lah pasti ada ya, karena apalagi isu-isu yang kita mungkin lagi ada emosional ya terkait tentang gimana misalnya ada tudingan bahwa pemerintah lagi ada orang dalam lah ngurusin beasiswa gitu kan. Itu benar? Sebenarnya kalau bilang benar ya belum dapat jawabannya secara satisfy lah seperti itu. Oke, mungkin mengenai perbincangannya, Mina ini pengalaman pertama kali kah berbincang di depan kamera menginterview orang yang tanda kutip punya jabatan atau gimana? Enggak juga. Berarti sudah sering. Enggak sering, cuman kalau misalnya masalah politik mungkin ini first time. Karena kan relate, Mina saya lihat orangnya suka ngobrol, suka ketemu orang baru, penulis juga. Pasti kan ya berhubungan lah Jadi dengan kalau Pak Diri sendiri gimana? jangan dulu, dia jauh bila baru lonte, Karena kan nyohan salah lon, Mina jurnalis di bak kampus sama ya. Iya, berarti Pol. betul. Dan yang perlerakan Lon tahu juga, ini dua orang luar binasa ini. Luar biasa dong. Jadi mereka memang luar biasa rekan Lon. Jadi memang mereka lulusan dari universitas luar negeri. Mereka ya, Anda tidak ya? Anda juga? Iya, jadi kemudian mereka juga fokus di dunia broadcasting, di dunia penyiaran juga. Mina penulis, Fadil juga di radio, terus Dan juga Kak Indah juga di Aceh TV, ya. Teman-teman udah kenal banget nih, wajah familiar ya teman-teman. Ya, jadi intinya kita semuanya orang hebat. semua nonton kita, juga orang semua hebat. kita rekannya Ya. juga. Betul. Karena gini, setiap orang itu they have their own punya kemampuan yang masing-masing, punya Betul. kemampuan luar biasa masing-masing, Betul, dan ya. pastinya saling melengkapi satu sama lain. Ya, tergantung kapasitas, tergantung kemampuan yang bisa melengkapi di mana hal itu bisa berdampak bagi orang banyak. Itu yang paling penting, ya kan? That's Beda right. pikir hanya hayu hana impact bagus sama cit. Iya. Anak tepungnya. Dan Tujuan Pehtem ya ke Betul. depan. Dan yang pasti Pehtem tadi walaupun habanya mangen, tapi memang kita berupaya untuk masuk, jadi untuk mengisi itu, karena memang kan isu-isu yang kita bahas adalah kemudian isu-isu yang lagi viral, Betul. isu-isu yang memang lagi in di masyarakat gitu. Jadi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Misalkan narasumber yang hadir juga kita berupaya menghadirkan memang orang-orang yang memang terpilih. bukan, misalnya kayak kepala BPSDM. Oke. Jadi memang mereka yang memang punya kapasitas. Ya, sesuai isu yang kita bahas ya. Kapasitas Oke. dan kapabilitas untuk Betul. isu-isu Wah, ini itu. tanya nih Kak Indah, kalau Ya. misalnya kok bisa di Pehtem itu bahas masalah politik kayak gitu, bisnis, apa nggak ada misalnya isu-isu yang lain, misalnya budaya, apa? Kalau saya pribadi sebenarnya bagus gitu ya. Karena kan ini isu terdekat di kalangan kita masyarakat Aceh gitu ya, di mana ya mungkin selama ini para petinggi, para pemimpin kita sudah menjalankan tugasnya, mungkin ada kurangnya kita selaku masyarakat nggak salah dong memberi masukan atau sedikit kritikan dan membahas hal-hal yang sedang terjadi. Saya rasa tidak masalah gitu. Karena Ini keterbukaan informasi iya, publik ya, orang betul. harus tahu isu-isu. Betul. Balik ke isu-isu lain, sebenarnya kita ada, jadi nggak cuma politik kan kita bahas. Jadi kayak kemarin itu ada yang masalah rehab narkoba. Oh, narkoba, Naci, nah. Rehab pecandu. Jadi kemudian bagaimana kemudian orang bangkit dari keterpurukan menjadi hero di hidupnya dia, gitu-gitu kita pernah bahas. Boleh. Terus juga bagaimana pembangunan kota kita pernah bahas, walaupun memang kita harus akui kita ya saatnya kita mengkritik, saatnya kita memberi masukan sebenarnya, karena kan beda ya, komplain sama kritik itu Betul. mirip tapi beda jauh gitu. Kalau misalkan komplain arahnya cuma sekedar ya sudah kasih Mengkritik aja gitu kasih Ngomong ocehan babat-babat, saja. ocehan. Tapi kritik kita berusaha memberikan masukan, kita berusaha memberikan solusi gitu. Walaupun memang kan dalam perspektif orang nanti masing-masing kan. Betul. Mungkin kalau misalnya ya makanya jangan lupa subscribe dulu rekan Lon. Itu yang belum subscribe, Share. karena memang Subscribe ya. iya untuk berbagi. Karena memang kita bisa lihat di komen-komennya yang pasti pakai akun pribadi juga. Betul. Agar memang kita bisa memberikan tadi dampak yang positif lagi-lagi. Iya, di ulang tahun yang pertama kali ini, sudah setahun sejak 20 Agustus 2020, kali ini di Dirgahayu yang pertama,
Itu Pehteman hadir setiap seminggu 2 kali, ya kan? Dimana sudah masuk episode ke-60-an kemarin di tahun pertama, ya kan? Itu pasti banyak hal, banyak kejutan, banyak hal-hal yang tak terduga yang terlewati. Toh juga seperti yang kita sampaikan tadi bahwa sekarang era modern seperti sekarang ini, digital sekarang ini, kita bisa memberikan masukan, memberikan kritik kepada tanda kutip pejabat kah, pemimpin kita ya melalui salah satu sosial media podcast sekarang ini yang lagi in sekarang ini kan saya rasa sangat apa ya, memang bisa masuk di kalangan anak muda gitu ya, di mana semua orang bisa mengakses internet. Daripada zaman dulu mungkin nulis surat kaleng atau ngomong mulut ke mulut kan nggak nyaman, nggak efektif juga. Dengan gitu kan. kecanggihan teknologi, memang semua orang bisa berekspresi, tapi dalam tanda kutip kita juga diatur dengan undang-undang ITE kan. Ya. Jadi yang pastinya kita tetap santun, tetap Betul. sopan. Betul. Itu karena memang itulah mencerminkan bangsa Ranyo Aceh kan. Ya, kalau nggak salah kemarin Abang Mimin kita di balik layar ada bagi-bagi pulsa gratis ya? Iya. Tapi kita nggak dapat ya. Aku ada jawab. Katanya sih benar, tapi udah tutup. Udah tutup. Oh, tidak boleh ada people in ya. Iya, Khusus betul. pendengar setia Pehtem saja. Atau alasan aja. Langsung aja ya. Nggak apa-apa, paling nggak ada kaos baru hari ini ya. Oke. Oke nih Kak Indah nih yang udah lama Iya, gimana, Dah? jadi host nih. Apa Pegaleh. sih pengalaman yang paling menarik gitu, apalagi ngebahas masalah isu politik, ada nggak Ya, yang menegangkan gitu? mungkin coba pilih satu narasumber yang paling berkesan bagi Indah selama menginterview setahun belakang. Coba, ada Setiap nggak? narasumber itu dia punya masing-masing hal yang luar biasa pastinya. Jadi kalau dibilang pilih bingung juga karena Oke. semuanya juga mereka punya sisi masing-masing gitu. Ibu Iliza, anggota DPR RI, Pak Amin, Wali Kota Banda Aceh, Ibu Diah, Ibu Gubernur, terus kemudian bahkan yang kita pernah sempat angkat dia mantan, apa bahasa yang lebih sopannya Apa ya? tuh? Coba tonton ya. Ayo buka lagi Rakanlan ya. Coba ke atas lagi di video di video Pehtem. Jadi dia mantan pelacur, maaf ya bahasa saya, mantan pelacur. Jadi ada sisi-sisi yang kita bisa belajar banyak dari narasumber dan itu selalu saya ambil di setiap wawancara dengan siapapun itu. Betul. Jadi alhamdulillah pengalaman-pengalaman selama itu mengajarkan bagaimana kita masing-masing narasumber itu punya sisi masing-masing, kita bisa belajar dan bisa kita ambil itu. Jadi bahkan dia di posisi tahta paling atas sampai memang dia di bawah menurut kita gitu ya, yang perspektif kita itu kita masing-masing dia punya ininya. Punya Pernah nggak sesuatu diancem something. gitu kalau udah habis wawancara, nggak boleh gini atau sepertinya nggak ada ya? Pernah nggak ya? Pernah nggak pernah? Pernah sebenarnya. Pernah. Oh. Siapa ancam suami ya? Kamu jangan pulang gitu ya? Enggak. Tahu aja enggak. Bisa jadi kalau dia mah bukan istri ya. Kok belum ada istri? ya? Saya kan Masih pria. jomblo. Iya, masih Hostnya jomblo. masih jomblo. Berarti jomblo sebentar lagi sold out ya, insya Allah ya. Oke, jadi Amin. berarti betul seperti Ina sampaikan, dari setiap orang, dari setiap hal kita bisa mengambil banyak hal baru ya. Tidak hanya sisi negatif, positif. Ya kita ambil yang bagusnya saja. Tergantung perspektif mana yang kita lihat seperti itu ya. Ya jadi ya memang apa ya? Ya pasti di saat kita bertemu orang baru dengan background yang berbeda, disitulah kesempatan kita mengambil hal-hal yang mungkin selama ini belum kita dapatkan gitu kan. Nah jadi juga kalau ditanya, Fadil baru pertama nih kemarin episode pertama bersama Kepala UPTD Pak Muk Pagarair. Sebelumnya kan Indah ngajak tuh, yuk Dil ke Banda Aceh kita gabung di Pehtem. Seru juga, udah 2 tahun lebih vakum di dunia persiaran, gabung lagi di sini dengan bincang-bincang dengan narasumber, kayaknya seru juga seperti itu kan. Jadi ya itu, ada hal-hal yang mungkin sudah dilewatkan, rindu lagi, ya kita ambil lagi. Ya, Mina juga, Mina dari dulu kayak kalau ada bikin podcast, bikin siaran atau apa, kayak aja lah. Kali ini bergabung juga di PTM akhirnya, luar biasa. Akhirnya bersatu nih lulusannya. Lulusan apa nih? Lulusan mana? Lulusan- Lulusan corona. Lulusan corona dong. Bawa corona. Lulusan corona. Oke, tadi Fadil pengalaman dengan Muk Pagarair ya, Ya. dengan isu itu ya. Ya. Gimana Dil? Sebelum apa yang perlu disiapin kalau misalkan ketemu narasumber Iya, sedikit kasih bocoran nih. Mungkin buat teman-teman pendengar penonton setia Pehtem ya kan, dengan mungkin beberapa postingan Bang Mimin atau mungkin Indah atau Mina, bagaimana suasana balik layar studio Pehtem gitu kan. Kan tidak jauh beda dengan studio TV-TV nasional ya, dengan alat yang sudah proper sekali, Ada lighting, katanya. dengan background green screen segala macam. Ya, persiapannya ya kalau mungkin basicnya tidak jauh beda dengan di dunia radio gitu, dimana
sebelum kita siaran kita persiapkan materi dulu, kita tanya dulu nih, oh kira-kira bintang tamunya hari ini siapa? Oh, Bapak ini isunya apa? Oh, isunya tentang ini. Ya udah, kita selaku host belajar dulu kan, kita siapkan riset dulu tentang backgroundnya, tentang isu-isu hangatnya, pertanyaannya kita kasih list sama produser, boleh nggak gini seperti ini. Dan sebelum kameranya on ya juga briefing sama si narasumber. Mungkin ada hal-hal, Pak maaf nanti kita bahas ini boleh tidak. Walaupun sebenarnya pada saat on show kadang ada yang harus kita angkat kembali supaya lebih menyentil gitu ya. Ya, jadi ya kalau saya pribadi dunia broadcasting ini itu sangat seru gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin sudah subscribe, sudah selalu share, selalu nonton channel PTM juga, mungkin ada hal-hal baru yang ingin dibahas di dunia sosial mediaan seperti itu, ini kita rasa juga waktu yang tepat untuk terus berkarya juga. Karena kan kayak misalnya nih PTM nih selama ini apa isunya politik kah, atau isu-isu hangat di Aceh, atau mungkin dari pengalaman orang yang punya apa gitu di Aceh. Ya mungkin teman-teman juga ada hal-hal lain yang bisa dieksplor di dunia itu, kan nggak ada salahnya kita sama-sama membangun Aceh gitu. Pastinya ada hal positifnya. Betul, dan pastinya kalau ada masukan ide dan saran itu kita sangat welcome, kita sangat pastinya kita menampung. Jadi kalau misalkan selain di Bang Bro Akajelani misalkan bisa masukan apalah, misalnya beliau lebih ke politik. Tapi kalau misalkan ada masukan untuk isu-isu apa itu mau dibahas, silakan bisa saja. request ya. Ya, langsung Silakan komen. aja. Terus kasih kontak narasumbernya. Betul, gitu. betul. Terus Kita undang kemari ya. Atau mungkin langsung dikasih langsung saja diantar ke ke studio kita. Pakai. Studio kita di mana? Pada tahu nggak? Nanti kita buat di Jangan nanti ada yang demo. deskripsinya. Oke, betul. Jadi gimana Mina? Kalau menurut Mina dengan keadaan dunia modernisasi sekarang di mana dunia digital, internet sudah gampang diakses, apa nih pandangan Mina? Mungkin selama ini kita lihat makin kemari orang bahas podcast, ya kan? Yeah. YouTube, channel YouTube. Gimana Mina menurut Mina? Sekarang kan era digital ya, new mind. Nah, artinya generasi muda itu harus melek terhadap teknologi informasi. Kira-kira teman-teman masih suka nonton TV nggak sih? Kalau saya pribadi sudah 5 tahun belakang nggak nonton Nggak TV ada ya, lagi. karena rata-rata memang kita udah nggak punya TV bahkan ya. Bukan nggak punya TV, bikin parabola rusak. Bersemut. Jadi parabolanya pindah ke channel YouTube dong. Iya, jadi pakai HP. sudah. Memang masih, tapi memang mungkin tidak sebanyak dulu lagi orang betul. yang nonton TV Betul. kan. Jadi kan sekarang akses kan sudah bisa di segenggam, kita bisa genggam di genggaman HP itu udah Satu bisa dunia kemana-mana. bisa. Dan sebenarnya YouTube ini keren ya. Keren dong. Kita bisa cari uang juga di sini. Cari uang bisa, cari relasi bisa, cari jodoh bisa nggak sih? Bisa juga gitu. Ada nih. Ada niat tambah? Ada khusus untuk jodoh. Jangan jomblo aja. Jangan jomblo aja Kak. Kita nggak usah ya. Jadi Kita suka ya? Mina punya channel itu nggak? Punya. Nggak usah promosi. Karena subscribe-nya sudah melebihi 1 juta. Gaya kali. Kalah Kan channel PTM. PTM ya? Kalah PTM. Bercanda. Iya. Didoain aja. Jadi gimana Man? Kon aku yang nggak tahu. Man. Makanya saya tadi enak kali ini. Jadi ini kita Jadi karena tadi requestnya suruh buang, tapi jangan dibuang ya. kuenya enak kali. Kita Jadi barbar tat. ulang tahun PTM ada kuenya juga. Ada. Ya, ada lah ya. Rekan Lon mau? Jangan kenal juga, Mbak Studio, Pak. Kiban, pekerjaan ya. Nah, aduh jatuh dong bunganya belum apa-apa. Oke, jadi sebagai tanda hari jadi kita sama-sama bersyukur bahwa sampai hari ini sudah setahun PTM tetap setia menemani rekan-rekan semuanya ya dengan memberikan informasi, dengan memberikan update-update seputar Aceh. Jadi seperti kita sampaikan tadi, yang belum subscribe dulu, di like, di share, dikasih tahu ke teman-teman. Apalagi beberapa hari ini banyak nih Bang Jelani di sekitaran Banda Aceh mungkin lebih ngewak. PTM, ayo sama-sama kita ini ya. Ya. Mau gimana kali buka? Putar ke hoju. Ya, jadi juga kita berharap semoga PTM juga umurnya panjang Insyaallah. dan berkah. Berkah. Memberikan informasi yang berimbang. Betul, itu yang penting. betul. Ada atau tidak ada Indah, Fadil dan Mina juga kita berharap itu bisa tadi lebih baik ya, PTM lebih maju. lebih baik, masukan-masukannya kami tunggu yang positif, itu yang penting. Betul. Jadi bisa membangun lah bangsa kita Aceh ini di tengah kondisi yang ada. Ya.
baik senang, baik susahnya. Kita memang ya ini nyo daerah danyo, nyo Ya. bangsa danyo. Yang lagi yang kondisi, jadi ya kita berbuat sesuatu sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kita. Jadi channel PTM ini khusus untuk Aceh aja atau memang menasional? YouTube Ibu, YouTube, mana YouTube, bisa. YouTube. Karena menasional artinya narasumbernya. Narasumbernya. Oh, bisa Ini nanti sudah- kita undang Bruno Mars. Atau Nah, Aceh aja gitu kontennya lokal. Mungkin suatu saat mungkin bisa kali ya Bisa kali dari ya. Papua, Sulawesi, Udah kita Jokowi undang. Di mana-mana. boleh ya. Sediakan Amin. tiket ininya. Jokowi. Oke, Kiban, mentak kau ju. Waduh, Kok bereh wah. beres ya. Jadi alhamdulillah, Fadil baca doa Fadil. Aduh. Pimpin doa. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim ya, kita sama-sama berdoa dengan setahunnya berjalan channel podcast PTM terus bisa berimbang, terus bisa memberikan channel informasi terbaik bagi masyarakat Aceh, terus ada di kalangan di seputaran masyarakat Aceh dengan memberikan hal-hal yang positif juga. Dan akan terus ada selamanya. Amin 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 amin. Amin Allahumma Oke. amin. Allahumma salli sayyidina Yang selalu Muhammad. ada di hati masyarakat. Kiban. Amin. Kiban Oke. mana? Putar pakai. Berdoakan. Tersangka utamanya kami izin potong, terus juga Rakanlon kalau mau kami ini ya. Kami ini. wakili. Wakili? Kami wakili makannya. Potong kuenya. Oke. Oke. Ini bukan tiup lilin ya, Ya, potong kuenya ini langsung. potong kue. Kiban kau cuman. Kita potongnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dong. Potong. Kau haju mana apa? Kau haju sediakan. untuk ate tabajor mana mi? Oh, mak cukup Bismillahirrahmanirrahim. bereh. Ini manis Semoga apa sih? berkah. Manis lah. Manis lah ya, sebagaimana manisnya PTM. Isu-isu PTM. Oke. Masya Nah, Allah. yang banyak pakai tajuk Bang Mimin tang. Bang Mimin hai tamang nak mana? Ya, ini piringnya gimana ini? Mana pinggan? Jadi selain ini kuenya untuk yang pertama untuk Rakanlon dulu yang belum subscribe ya. Mangat tak. betul. Okey, bismillah. Kami wakili Bismillahirrahmanirrahim ya. wakili. Terus ini Bang Mimin, terus semuanya pastinya. Ya. Oke. Oh, ada piring terbang. Okey. Nggak ada sponsor soalnya. Keranda terbang kalau Oke. filmnya. Rakanlon jadi intinya kami berusaha memberikan yang terbaik untuk Rakanlon. Yang pastinya kami hanya manusia biasa. Yang kalau ada masukan ya silahkan diberi masukan. Perspektif orang bisa macam-macam, tapi kami berusaha memberikan yang terbaik informasinya untuk Anda. Betul Gitu. Tan Ada ya. yang saranin nih Kak Indah. Apa ya? Kak, edisi kali ini jangan lupa anggota dewan berantem. Oh, yang kemarin Iya, ya. lagi Oh. viral. Lagi viral ya. Iya. Aduh. Itu kenapa Mimin? Nggak tahu lah. Kenapa ya? Nggak tahu, mungkin lupa kasih uang bensin. Nggak tahu juga kita. LPJ mungkin kali ditolak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tak baju kuih leh. Ya. Cokro apa? Kenapa ya bawa? Cok. Gimana? Enak nggak? Enak ya? Pasti enak lah. Ay, kuih kelektif bah mangat. Baik pegangannya. Oke, rakan PT apa baju apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini teksturnya lembut-lembut menan Sekali. dan rasanya coklat menan, bere. Tem kuliner ya. Coba penonton jangan dihawa-hawain. Jadi gimana man? Ya, Indah. Kan jadi ini ada dari pun PTM atau sebelum Cina harus Jadi sebenarnya PTM ini setahun yang lalu 20 Agustus 2020 kan. Sebelumnya ada beberapa senior ada rekan juga yang di sini. Cuman karena saya juga nggak tahu alasannya kenapa, tapi akhirnya saya juga diajak gabung meneruskan ke acara PTM ini. Ya sudah, saya juga seperti kata Fadil tadi, dari situ banyak pengalaman-pengalaman yang seru pastinya. Gitu. Artinya setiap narasumber itu punya sisi yang memang positif ya. Ya. Kita bisa kita ambil. Oke, Rakanlon, terima kasih banyak. Ditunggu subscribe yang belum. Apalagi nih yang mau kita bicarain? Ini udah 30 menit nih ya? Karena kalau baju kue, Nggak kerasa udah 30 menit nih. Kalau kuih. kalau baju kue kak habis berarti kan Nggak terlalu selesai berarti ya? acaranya. Ya, Berarti udah habis nih ya? Udah habis ya Kak? udah. Udah habis acara. Belum habis. Untuk ke depan pastinya di ulang tahun kan pasti ada hal baru lah. Nah, tunggu aja. Makanya itu subscribe, tekan lonceng. Karena pastinya setiap update, setiap pembaruan ada hal-hal yang mungkin di luar kita. Mungkin kali aja nanti ke depan setiap episode ada door prize, nggak tahu mungkin ada sponsor, kan nggak tahu kita kan. Makanya itu ada supportnya kelangian. Oke. Saya Indah Rasikasari, Rakanlon pamit. Fadil Pastinya. pamit. Siti Aminah pamit. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa.